Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Pagi-pagi gua udah dapat kiriman dari Gondre ya, toko langganan gua biasa beli handphone terutama yang gak dijual resmi di sini tapi bayar pajak, dan kali ini yang datang adalah pentolannya dari Xiaomi. Nih handphonenya udah langsung gua pegang, barusan gua tes, gua cek icip-icip sedikit aja, belum banyak ya. Dan kita pengen langsung lihat ya untuk ininya dulu, untuk boxnya dulu ya. Pertama-tama seperti biasa kalau untuk handphone flagship biasanya nggak ada penampakan handphonenya, jadi misterius ya. Xiaomi 14 Pro co-engineered with Leica. Ini kita bisa lihat storage-nya 1024 GB, RAM-nya 16 GB. Di dalamnya ada SIM card ejector, terus ada buku-buku ya, ini biasa, dan ada ini casingnya itu bahannya kayak dari silikon, dan ini bagus ya, jadi bukan yang transparan jelly case standar itu. Ini better lah, walaupun nggak bagus-bagus banget tapi paling nggak mainstream ya. Terus untuk chargernya kita dapat yang 120 watt. Wow, dengan colokan pipi karena ini versi luar ya, versi China. Dan untuk kabelnya dia masih pakai USB A to USB C. Oke, that's all, dapatnya itu aja. Dan sekarang mari kita langsung lihat handphonenya. Tada, Xiaomi 14 Pro. Wih, pertama kali pegang handphone ini tuh, wah ini bener-bener handphone yang sangat super duper premium ya, lebih premium dibanding megang iPhone 15 Pro Max nih. Serius nih, gue bilang apa adanya ya. Ini feelnya kayak gue pertama kali dulu inget megang handphonenya Huawei dulu, P40 Pro Plus tuh sama kayak gini ya, solid banget. Terus juga dia berasa berbobot banget. Nah, yang menarik dari handphone ini adalah dia pakai kaca belakangnya, terus body frame-nya ini pakai titanium. Bisa kita bandingin sama si iPhone 15 Pro Max. Kalau dipegang dan juga dilihat, feel mewahnya ini menang si Xiaomi ya. Selain finishingnya dia glossy ya, kalau ini kan rada butek tuh kelihatan kayak biasa aja gitu ya. Kalau ini kan kayak mewah tuh, bling bling gitu ya. Dan dipegangnya itu lebih berasa titaniumnya gitu ya dibanding si iPhone 15 Pro Max. Nah, si Xiaomi 14 Pro ini untuk layarnya dia juga udah pakai pelindung tapi buatan mereka sendiri, namanya Longjing Glass. Jadi bukan lagi pakai Gorilla Glass. Nah, kita lihat body tour dulu ya. Di bagian atas bisa dilihat nih ada grill speaker. Terus di kanan ada tombol power dan volume. Terus di bagian bawah ada, ini harusnya grill speaker juga, USB-C, dan ini ada slot kartu, tapi harusnya ini nggak ada buat SIM card ya, bukan micro SD karena storage-nya udah gede banget. Di sebelah kiri nggak ada, kosong. Berarti dia udah nggak ada lagi namanya infrared nih, berarti udah nggak bisa dijadiin remote ya, tidak seperti kebanyakan handphone Xiaomi pada umumnya. Terus di bagian belakang ini yang warna putih, cakep banget ya, putihnya tuh nggak gampang neplak sidik jari. Terus kita lihat nih bump kameranya tuh kayak ada dua tumpuk gitu ya. Tumpukan yang pertama ini untuk base-nya, dan tumpukan yang kedua ini untuk frame kameranya. Diisi, dijejelin ada 3 lensa. Udah sih sebenarnya itu aja ya. Tapi dengan bahasa desain yang menurut gue ini kan simple banget ya. Kalau jujur ya, kalau gue ditanya atau ngelihat orang bawa handphone ini, gue nggak akan ngerasa ini handphone di atas 10 juta atau belasan juta ya. Mungkin menurut gue ya handphone 7 juta, 8 juta juga banyak yang modelnya kayak gini, nggak terlalu wah-wah banget. Tapi kalau kita pegang langsung itu baru akan terasa, oh iya ini handphone di atas 10 juta nih, kayak gitu. Oke, sekarang langsung aja kita nyalain. Sip, sudah gua ini ya, tadi udah gua install beberapa aplikasi. Nah, ini dia udah pakai Xiaomi HyperOS, akhirnya nyobain juga. Tapi ya gua menilai experience gua ketika pakai ini ya mirip-mirip, masih kayak MIUI sih. Nggak akan ngerasa kayak wow ini OS yang bener-bener baru gitu ya, nggak. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip aja tuh kayak gini tampilannya. Terus kita lihat ya di sini versi Androidnya, harusnya sih sudah Android. Oke, nih Android versionnya 14 bener ya, seperti update-nya di November. Oke, ini udah latest ya, terbaru. Versi HyperOS-nya
versi 1.0.21. Dan sekarang gue pengen lihat untuk opsi displaynya dulu ya. Refresh rate-nya gue pengen naikin dulu ya ke 120 Hz. Oke, berarti dia maksimalnya di 120 Hz. Terus untuk display resolutionnya bisa diganti ya Full HD Plus atau WQHD Plus. Jadi bisa pilih dua resolusi. Sekalian deh gue ngomongin soal layar. Jadi ini pakai panelnya LTPO AMOLED 6,7 inch ya. Berarti refresh rate-nya dia dinamis, nggak selalu di 120 Hz dengan tujuan untuk menghemat baterai. Terus di sini kalau kita lihat pinggiran-pinggirannya juga ada lengkungan, tapi lengkungannya itu nggak ekstrim, nggak kayak Samsung S23 Ultra, nggak kayak Vivo X series gitu ya. Jadi ini lebih oke lah, ada tapi sedikit aja. Tapi ini menurut gua enak jadinya dibanding yang lengkungannya terlalu ekstrim. Mewahnya ini tetap dapat. Terus untuk kamera penempatannya ada di sini, dia model punch hole, nggak terlalu besar. Terus juga untuk brightness-nya ini lumayan ngeri ya, dia bisa sampai 3000 nits, luar biasa. Oke, sekarang gua pengen langsung aja deh kasih lihat nih skornya bro. Mau 2 juta loh, 1.952.780. Kita lihat detail skornya. CPU-nya di 424.000, GPU-nya di 804.000. Ini gue baru sekali ngetes ya. Benar-benar sekali ngetes dapat langsung segini. Ini AnTuTu benchmark versi 10.1.3. Kok bisa skornya hampir 2 juta? Iya dong, karena dipakai Snapdragon 8 Gen 3. Oke, ini handphone Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang rilis dan pertama kali juga gue bisa nyobain ya. Dia pakai GPU-nya Adreno 750, RAM-nya LPDDR5X 16GB, terus storage-nya UFS 4 ya, 1 tera, udah ngeri banget. Terus sekarang gue pengen kasih lihat untuk Geekbench-nya nih. Single core-nya dapat 2082 poin dan multi core-nya dapat 6580 poin. Oke, ini ngeri sih skornya ya. Tinggi banget. By the way, tadi ketika gua tes benchmark ya, jalanin benchmark itu memang karena ini nggak pakai casing dan juga bodinya titanium plus kaca, jadi hawa panas itu langsung berasa banget di sekujur handphonenya. Jadi pas pegang itu agak-agak kurang nyaman. Cuman gua nggak akan langsung ngambil kesimpulan sekarang karena ya masih terlalu dini lah ya. Gua harus nyobain di beberapa kegiatan lain ya, misalkan kayak main game atau buat nonton kayak gitu. Oke, sekarang kita mau coba lihat di Netflix. Gue lupa bilang tadi, ini layarnya juga dia udah support HDR dan Dolby Vision 2 sekaligus loh, ngeri. Nih, kita lihat untuk kemampuannya ya, playback specification-nya. Cuman sayangnya begini nih ya, dia Widefine L1, support HDR, support Dolby Vision. Tapi di Netflix, ini Netflix yang resmi gue download dari Google Play ya, HDR kapabilitasnya tidak ada, sangat menyedihkan. Tapi gue rasa sih akan tetap bagus-bagus aja ya. Cuman maksudnya nggak akan semantep ketika ya kalau ada sertifikasi Dolby-nya aktif. Oke, coba gue tonton dikit deh. Ini memang ada di atas level-level handphone flagship pada umumnya, dan juga dia sudah support 68 miliar warna. Sekarang kita tes ya untuk speakernya, kita setel NCS. Suaranya asik, clarity-nya tuh jelas banget. Dan sekarang lanjut, kita mau untuk lihat kameranya. Nah, ini bagian belakang nih, kayak kompor kameranya nih. Jadi setupnya dia triple 50 megapiksel. Yang pertama, yang wide itu dia support OIS. Yang kedua ada 50 megapiksel tele, jadi bukan periskop ya, masih tele, 3,2 kali optical zoom, tapi dia punya OIS juga. Dan kehebatannya adalah dia punya kemampuan untuk tele makro, jadi bisa menangkap gambar dengan jarak yang dekat ya, sekitar 10 cm. Nanti gua akan coba kasih lihat hasilnya juga ya. Terus yang terakhir ada ultrawide di 50 megapiksel. Nih kita langsung lihat interface-nya. Oh, pertama-tama langsung disajikan untuk memilih stylenya ya, mau Leica Vibrant atau Leica Authentic. Kalau Vibrant itu lebih fresh warnanya ya, birunya tuh nyala kayak tuh awannya, langitnya. Tapi kalau yang
autentik deh, natural dan realistik, gua pilih yang autentik ya. Ini selera gua. Oke, untuk menu-menunya masih sama ya seperti kebanyakan handphone Xiaomi yang lainnya. Jadi mereka tidak melakukan perubahan yang terlalu besar-besaran, dan swipe down to open menu tinggal di bawahin. Nah, ini langsung nih ada Leica stylenya di sini yang tadi ya, pilihannya banyak nih, ada HDR, ada bisa pilih aperture, ada AI kamera, dynamic shot, super macro, voice shutter, motion tracking focus, watermark. Coba kita jalanin watermarknya ya. Mantep sih. Tinggal kayak gini aja, swipe ke bawah udah langsung nongol. Ini enak menunya ya, simple dan mudah digunakan. Untuk pilihan lensanya by default ada 1 kali, terus kita bisa geser 0,6 kali, bisa 2 kali, dan 3,2 kali. Nah, ini yang optical zoomnya. Oke, langsung aja ya kita coba untuk videonya. Dia bisa sampai dengan ada 4K 30. Untuk HDR dia bisa 4K 30 fps. Untuk non HDR bisa 8K 30 fps atau 4K 60 juga bisa. Jadi untuk HDR-nya gede juga nih resolusinya nih ya, 4K 30, mantap nih. Oke, ini perekaman kamera belakangnya yang utama, kamera utamanya di 4K 60 fps. Ketika merekam ini kita tidak bisa ganti-ganti lensa ya. Dan ini bukan mode HDR. Untuk HDR-nya bisa, tapi HDR-nya mentok di 4K 30 fps aja. Dan FYI ini juga tanpa fitur steady-nya ya, jadi tidak aktif fitur steady-nya. Ini gue masih jalan dan sekarang gue akan lari. Oke. Di viewfinder terlihatnya ini cukup smooth. Serius ya, ini jujur Li, bagus banget coy. Perekaman video kamera depan dari Xiaomi 14 Pro. Dia resolusinya bisa mentok sampai 4K 60 fps cuy. Lihat. Cobain lari dikit ya. Oke, dadah. Oke, kita pengen coba langsung foto deh ya. Leica. Oke, ini pakai lensa 1 kali. Shutter lag-nya sek. Cepat sih. Oke. Loadingnya juga enak. Wih, mantep. Terus kita pengen coba aja nih untuk telemakronya tadi ya. Oke, tuh bisa jarak dekat. Dan ini kalau kita pakai misalkan nih buat motret kembang ya atau bunga yang kecil, dan dari belakangnya itu background itu bisa terlihat bokeh, jadi bener-bener kayak foto yang dihasilkan dari kamera profesional. Dan hasil untuk foto makronya ini bener-bener di luar ekspektasi ya. Ini kelasnya udah beda dibanding foto-foto makro kebanyakan kan ya dari lensa 2 megapiksel atau 5 megapiksel ya. Kalau ini beda bos, tajam banget ini mah, gurih, crispy, renyah, bikin lapar mata. Oke, gue rasa segitu aja untuk pembahasan unboxing dan first impression. Gak usah panjang-panjang. Yang panjangnya nanti gue akan minta tolong Fahmi buat bikinin, buat ngetes lebih jauh, terutama kameranya, karena potensinya ini tinggi banget, gede banget. Sayang ya kalau kita nggak ngetes untuk hunting foto-foto ya. Terus yang paling menarik sebenarnya tadi gue lupa bilang juga, desainnya dia ini selain mewah banget, ternyata sudah ada IP rating. Nah, begini dong Xiaomi ya, kalau bikin handphone jangan nanggung. Flagship premium, desainnya udah oke, build quality-nya udah oke, ditambah bisa tahan air, tahan debu, itu mantap banget. Layarnya juga cakep banget. Chipsetnya ini yang pertama pakai 8 Gen 3, mengerikan. Skor Antutunya juga sangat-sangat tinggi. Oke, segitu aja ya buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. So stay tune aja buat tungguin video reviewnya, dan yang mau beli atau mau ngintip harganya silakan beranikan diri untuk cek di kolom deskripsi. Thank you.